Halo semuanya, kembali lagi di Bedah Teknologi. Untuk video kali ini saya akan unboxing dan review dari monitor Xiaomi, yaitu Xiaomi XMMNT 27NU. Nah, ini spesifikasi dari monitornya ya. Ini monitor 27 inch, sudah 4K. Nah, ini 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 dan 100% sRGB, dan juga untuk Delta E nya di bawah 1 dan Type-C nya untuk Type-C nya 90 watt. Oke, ini adalah bentuk depannya dari dusnya. Kemudian ini untuk spesifikasinya ya, saya perlihatkan ini untuk spesifikasi dari monitor Xiaomi. Oke, kita langsung aja unboxing monitornya. Oke, saya sudah unboxing di bagian dusnya. Saya akan perlihatkan yang didapat. Ini kelengkapan untuk kabel-kabelnya. Kemudian ini ada standnya. Lalu kemudian ini ada hasil kalibrasi. Ini adalah hasil kalibrasi untuk monitornya. Kemudian buku panduan di sini udah menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, lalu ini stand untuk kakinya, stand bagian batangannya ya. Kemudian karena saya pembelian di tempat yang saya beli ini ternyata sudah didapat adaptor colokan ya, seperti ini. Mungkin di beberapa toko belum tentu dapat, jadi kalian perlu pembelian adaptor lagi karena untuk colokannya dibentuknya kakinya 3. Oke. Saya akan perlihatkan untuk semua yang didapat. Oke, seperti inilah yang didapat dari paket pembeliannya, yaitu kabel Type-C to Type-C, kemudian kabel powernya atau adaptornya, dan colokannya seperti ini untuk kepala adaptornya ya. Dan ini bentuknya juga kecil dan ringkas. Nah, seperti ini. Kemudian ini kabel HDMI. HDMI itu HDMI. Kemudian ini ada seperti ini untuk Vesamon ya, untuk kalau ingin taruh di dinding kalau nggak salah. Mungkin kalau yang kalian tahu bisa tulis di kolom komentar. Kemudian ini kakinya untuk standnya seperti ini, dan sudah ada kabel manajemennya ini. Nah, ini akan masuk ke bagian monitornya. Oke, kita akan pasang dulu kakinya ke monitornya. Oke, pertama saya akan pasang dulu untuk standnya, baru dipasang ke monitornya. Jadi ini juga gampang sekali, nggak perlu pakai obeng. Jadi ini untuk bagian batangan standnya seperti ini, ada bautnya. Ini kaki standnya tinggal kita masukin aja seperti ini. Nah, nanti di bawahnya ini akan ada bautnya dan kita tinggal pasang aja. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini ada baut pemasangannya, tinggal kita putar saja untuk mengencangkan ya sampai mentok. Ini bisa kita sembunyikan gini, ditekuk saja dan kita dirikan seperti ini. Karena ini juga besi ya. Kita akan tes seperti ini, contohnya saya akan menggunakan coba besi. Jadi ini keras ya. Untuk bagian standnya juga bagus, bukan plastik. Sekarang kita akan sambungkan standnya ini ke monitor. Saya akan memasang standnya ke monitornya. Nah, untuk pasang ini kita lihat dulu, di sini ada sedikit pengunci dulu di atasnya ini. Nah, kita masukkan dulu penguncinya ke bagian lubang atasnya dulu ya, seperti ini. Dipaskan dulu atasnya. Oke, kalau sudah masuk, tinggal kita tekan aja sampai mengunci. Ini kan ada penguncinya ya, naik turun ini. Kita tinggal tekan aja sampai dia benar-benar mengunci. Seperti ini, sudah terkunci. Nah, kalau sudah terkunci ini, kita tinggal angkat aja dari dusnya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari monitor Xiaomi.
Nah, di belakang ini ada jack audio dan 2 USB. Kemudian untuk perkabelannya, dia posisinya ada di bawah sini tersembunyi dan ada di cover, jadi akan terlihat rapi ya. Dan ini bentuknya magnet, jadi kita tinggal angkat aja seperti ini. Untuk kabelnya itu ada 2 HDMI, 1 DisplayPort dan 1 Type-C. Kemudian untuk yang di bagian kanannya ini, untuk kabel powernya AC ini di sini. Oke, dan itu enaknya di sini dia posisinya di atas, tinggal colok begini dan bisa ditutup dengan covernya supaya rapi ya. Nah, kemudian di sini juga ada kiri kanan ini juga bagusnya ada kisi-kisi ya. Seperti dilihat di belakang ini juga kisi-kisinya, desainnya juga bagus ya untuk membuang panas dari monitor. Kemudian juga di bagian sisi-sisi keliling dari monitornya juga sudah ada pembuangan panasnya. Jadi ini juga desainnya menurut saya sih looknya juga bagus ya. Jadi Xiaomi cukup berpikir untuk pembuangan panasnya seperti ini. Jadi sekelilingnya itu ada lubang-lubang kecil seperti ini. Dan tidak lupa ada logo Xiaomi di bagian belakangnya. Oke, ini bagian untuk depan monitornya. Seperti kalian lihat, bingkainya itu tipis banget. Dan bagusnya di bawahnya sini juga tidak ada tulisan Xiaomi ya. Dan tidak ada tipenya atau apapun itu bentuk teksnya. Jadi ini bersih dari tulisan apapun. Jadi ngelihatnya pun seperti monitor yang kelasnya mahal. Nah, ini untuk bezelnya itu tipis banget. Dan saya suka banget dengan bezelnya ini yang begitu tipis. Kemudian monitornya ini bisa dinaik turunkan seperti ini. Kemudian juga bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Dan ini juga cukup mudah ya, nggak perlu 2 tangan. Kita cukup bisa megang 1 tangan pun juga bisa. Kemudian juga bisa di tilt ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian juga bisa diputar untuk di rotate ke kiri dan ke kanan seperti ini. Jadi terlihat untuk tampilan potretnya ke kiri dan ke kanan 180. Nah, seperti ini bisa diputar seperti ini. Oke. Lalu kemudian untuk di bagian kanan bawah monitor terdapat beberapa tombol. Salah satunya adalah tombol untuk menyalakan monitornya, untuk tombol power, dan yang lainnya adalah untuk navigasi menu dari monitor ini. Saya melakukan pengetesan di video 4K yang ada di YouTube dengan resolusi 4K pastinya. Ya, di sini udah 4K ya. Nah, inilah hasil kalau dilihat langsung, dan kalau dilihat dari mata saya ini kualitas warnanya sangat bagus banget. Dan beberapa warna-warna itu lebih akurat di mata saya dibanding monitor sebelumnya yang pernah saya pakai. Di sini mata pun juga terlihat lebih adem atau tidak terlalu silau. Jadi kombinasi warna gelap, terang, dan warna itu cocok banget. Hasil yang didapat dari hasil gambar yang dikeluarkan dari monitor Xiaomi ini sangat-sangat bagus. Dan yang sangat saya impresif adalah warnanya mendekati. Jadi benar-benar sesuai apa yang berikan Xiaomi, yaitu di bawah Delta I1, Delta I-nya di bawah 1 ya, dan akurasinya benar-benar sesuai, dan ketajaman, kontras, dan brightness-nya itu juga enak.
Jadi pas semuanya, dan paling utama sih saya baru melihat pertama kali dengan harga tidak terlalu mahal dibanding dengan brand yang lainnya. Xiaomi sudah memberikan yang terbaik di kualitas gambarnya ini. Jadi monitor ini sangat bagus untuk grafis ya. Oke, selanjutnya saya akan tes monitor ini dengan game yang akan saya mainkan. Oke, di sini saya mencontohkan sebagai contoh aja. Ini adalah game Ghost of Tsushima yang saya mainkan. Nah, di sini detail-detail warna dan tekstur yang diberikan juga sesuai apa yang saya lihat, dan warnanya itu lebih timbul ya. Jadi benar-benar bagus. Cuman mungkin ya minusnya karena ini adalah monitor yang menggunakan refresh rate 60 Hz. Jadi mungkin ya tidak sampai cocok lah untuk bermain, karena untuk game mungkin ada bagusnya refresh rate yang tinggi ya. Nah, ini untuk gradasi warna gelap terang yang dihasilkan dari monitor ini. Mungkin ada beberapa kombinasi mungkin di sini ada beberapa toleransi dari hasil rekaman, karena saya di sini ngerekamnya menggunakan HP ya. Jadi agak sedikit lari beberapa, tapi saya akan memberitahu experience-nya, dan ini benar-benar menakjubkan kualitas dari warnanya. Dan ini terlihat smooth sekali gradasi warnanya. Oke, saya akan coba di beberapa bagian yang lebih terang ya. Nah, seperti contoh ini gambarnya. Jadi kualitas warna dan gelap terangnya juga bagus. Kemudian saya tes bermain game CS. Masih cukup enak untuk mainnya, tapi lebih baik dengan monitor dengan refresh rate yang tinggi. Dari kalian bisa komen di bawah, monitor yang bagus untuk main game dengan refresh rate berapa? Silahkan komen di bawah ya. Oke, selanjutnya untuk monitornya ini ada beberapa preset modenya, yaitu sRGB, kemudian Adobe RGB, DCI P3, CID atau CAM, CGI Design, dan Dark Mode ya. Kemudian untuk menu-menunya di sini kita klik dulu sebentar. Nah, untuk menunya ada brightness, ada DCR juga di sini bisa kita pakai, ada kontras, ada black levelnya. Kemudian untuk di display ada color temperature, hue, saturation, gamma, dan aspect ratio. Kemudian ada response time, sharp, sama HDR. Ini adalah modenya. Untuk smart mode di sini kita bisa pilih standar, eco, movie, dan low blue light. Nah, ini adalah input dari monitornya, ada dua HDMI, kemudian DisplayPort dan Type-C. Untuk bagian settingnya di sini hanya ada dua bahasa ya, language-nya hanya bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi nggak ada bahasa Indonesia di sini ya, karena di sini monitornya tidak masuk di Indonesia secara officialnya. Oke, kemudian ini ada shortcut key yang bisa kita pakai, kemudian USB settingnya, OCD setting, kemudian ada volume karena di belakangnya ada earphone jacknya, jadi kita bisa atur di sini untuk volumenya. Nah, ini adalah informasi dari monitornya dengan model number sesuai ya, XMMNT27NU. Dengan resolusinya 4K. Nah, disinilah informasinya. Oke, udah itu saja untuk informasi menunya. Oke, selanjutnya kita akan lihat konsumsi daya listrik dari monitor ini. Ini
dalam keadaan tidak membuka aplikasi apapun, dalam keadaan idle. Kita akan lihat konsumsi listriknya di sini. Saya menggunakan wattmeter di sini. Untuk daya voltnya 223, untuk ampere 0,17 sekian, dan 32,2 sekian watt. Jadi keadaan idle, penggunaan konsumsi listriknya 32 watt. Oke, kita akan lihat lagi. Di sini saya udah menjalankan sebuah game. Ini game Ghost of Tsushima. Kita lihat konsumsi layarnya untuk monitor ini. Untuk voltasenya di 221, ampernya 0,17, dan wattnya 31,9 sekian, anggap 32 watt ya, sekitaran segitu. Oke, selanjutnya saya coba mengetes di video 4K. Di sini YouTube, saya menggunakan video dari YouTube dengan kualitas sudah 4K ya. Di sini saya udah pilih kualitas 4K. Nah, kita akan lihat konsumsi dayanya. Oke, di sini masih tetap sama ya, di skip. Untuk voltasenya, sebentar saya kasih lihat dulu, di 224 volt. Kemudian ampere 0,17, dan wattnya masih di sekitaran 31,5 sampai 32 watt. Jadi bisa dikatakan konsumsi daya listriknya untuk monitor ini irit ya, di 30-an watt, di sekitaran 30 watt. Jadi kalian bisa menggunakan layar sebesar ini, 27 inch, udah kualitas 4K juga, dan daya konsumsinya untuk listrik juga tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya saya akan ngasih lihat penggunaan di MacBook untuk display menggunakan Type-C. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan di sini menggunakan display USB Type-C. Di sini saya meminjam untuk jenis MacBook Air M1, masih menggunakan prosesor M1. Nah, di sini saya menggunakan USB Type-C yang bawaan dari monitor Xiaomi-nya, sudah saya pasang, dan inilah hasilnya seperti ini. Jadi kualitas gambarnya pun juga tetap bagus dan bisa terpasang ya. Untuk yang pengguna MacBook yang menggunakan displaynya USB-C, jadi sudah bisa dipasang ya untuk Xiaomi XMMNT 27NU. Oke, nah di sini juga sudah tercas ya. Jadi walaupun menggunakan Type-C, nah ini seperti dilihat lambangnya ini sudah ada tanda petir, berarti dia sembari di charge. Jadi untuk pengguna Apple atau MacBook utamanya sudah bisa menggunakan layar ini sekaligus charge MacBooknya. Oke, segitu aja review dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Coming up next.